lagi banyak takutnya ya. Takut gagal, takut akan masa depan, takut gak bisa ngebahagiain orang tua, atau merasa kok aku gini-gini aja. Gak apa, gak apa. Coba kamu tarik nafas, tahan, hembuskan. Udah lebih tenang? Yuk kita bahas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, bahagia terus, dimudahkan juga rezekinya kamu. Dan selamat datang kembali di channel YouTube Menghebat Bersama, sebuah channel YouTube yang akan menemani proses bertumbuhnya kamu, proses hebatnya kamu, khususnya dalam ranah-ranah public speaking atau bahkan ranah-ranah mental health nih, yang akan menguatkan kita bareng-bareng. Dan buat kamu semua yang baru datang ke channel YouTube ini, selamat datang, salam kenal semuanya. Boleh dong, buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke guys, hari ini aku ingin bahas tentang satu hal yang mungkin lagi relate banget nih dirasakan oleh teman-teman semuanya. Banyak merasakan ketakutan, ketakutan akan masa depan, overthinking, aduh gimana ya kalau aku nggak sukses, gimana ya, bukan karena akunya, tapi pasti ada turunan-turunan lainnya. Gimana kalau aku nggak sukses? Gimana nanti adik-adikku kalau aku nggak sukses? Gimana nanti keluargaku kalau aku gagal, dan lain sebagainya. Ketakutan itu adalah hal yang wajar, khususnya untuk teman-teman semua yang bergelut juga di bidang public speaking, ingin menjadi seorang public speaker. Ketika kita menjadi seorang public speaker, kita itu pasti akan selalu menjadi pusat perhatiannya banyak orang. Dan kita harus selalu tampil ceria pastinya. Kenapa? Karena energi yang akan kita sampaikan ke mereka, ke audiens kita, ya bukan hanya sekedar omongan aja kan ya, tapi energi kita juga akan tersalurkan. Ketika seorang public speaker lagi sedih, ya energi sedihnya juga bakalan tersalurkan. Tapi kalau energinya itu ceria, energik gitu kan, pasti akan tersalurkan juga. Jadi penting bagi seorang public speaker, bagi teman-teman semuanya, itu bagaimana kita memanajemen emosinya kita, memanajemen ekspektasinya kita, dan manage juga pikiran-pikiran kita, ketakutan-ketakutannya kita. Karena ketakutan itu adalah suatu hal yang wajar. Kenapa sih orang dewasa itu lebih banyak takutnya daripada anak kecil? Anak kecil tuh berani banget nyoba sana sini. Karena apa? Karena mereka nggak banyak pikiran gitu kan. Sedangkan kita ketika bertumbuh dewasa, khususnya mungkin teman-teman yang masuk di usia 20 sampai 30 tahun, atau bahkan anak-anak SMP, SMA, yang punya tanggung jawab bukan hanya dirinya sendiri, tapi misalkan dia harus bertanggung jawab untuk keluarganya, untuk adik-adiknya, pasti pikiran-pikirannya tuh banyak banget. Gimana kalau nanti aku gagal? Gimana nanti keluargaku? Dan lain sebagainya. Maka yang terpenting ya harus kita miliki tadi, memanajemen ekspektasi kita. Aku juga manusia guys, mungkin kamu semua ngelihat aku selalu ceria, tapi aku juga manusia yang sama, merasakan hal yang sama dengan kamu semua. Aku merasakan takut akan masa depan, ya. Karena kita nggak bisa menerka gitu kan masa depan kita akan seperti apa. Apakah kita akan jadi orang sukses, apakah kita akan jadi orang kaya, kita nggak pernah tahu kan hasilnya akan seperti apa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya kita mengoptimalkan usahanya kita dan mengoptimalkan setiap kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Maka, Teh Indah, apa yang harus saya lakukan ketika ketakutan-ketakutan itu datang? Ketika ketakutan-ketakutan itu muncul, ketika rasa tidak berguna, rasa tidak berharga, rasa kok hidup aku gini-gini aja, apa yang harus dilakukan? Maka yang harus kamu lakukan sebenarnya satu saja, yaitu diam sejenak dan istirahat sejenak. Jadi kalau kamu lagi capek dengan hidupmu, kalau kita lagi capek dengan berbagai permasalahan yang ada dalam hidup kita nggak tahu harus gimana, maka itu artinya kamu harus beristirahat sejenak. Kamu diam sejenak. Diam ngapain Teh Indah? Healing gak?
Healing boleh untuk merefresh otaknya kamu. Tapi yang bisa kamu lakukan ketika kamu istirahat sejenak adalah kamu coba buka lagi memori perjuangan kamu. Sudah sejauh mana kamu berjalan? Sudah sejauh mana kamu berjuang? Coba kamu ingat-ingat lagi peristiwa masa lalu yang menurut kamu sulit banget, yang menurut kamu aku capek Teh Indah. Aku berat banget hidupnya Teh Indah. Tapi ternyata peristiwa itu bisa dilewati. Ternyata kamu bisa ya. Ternyata kamu hebat ya. Jadi kamu replay lagi tuh memori-memorinya masa lalu kamu. Oh ternyata aku sudah berjuang sejauh ini. Oh ternyata aku sudah berjalan sejauh ini. Apakah aku pantas untuk menyerah? Tidak. Jadi kamu nyari waktu untuk sendiri. Kamu bisa misalkan jalan-jalan ke alam atau ke taman yang ada di dekat kosan, dekat rumah. Kamu berjalan sendiri, kamu tarik nafas sambil kamu tahan dan hembuskan perlahan, sambil ingat lagi proses-proses yang sudah kamu lalui. Rasanya berat memang, pasti. Tapi ketika kamu tarik nafas, tahan, hembuskan, sambil kalau yang muslim ya, ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, atas kesempatan yang masih Engkau berikan. Terima kasih ya Allah, atas nikmat sehat yang masih Engkau berikan. Terima kasih banyak ya Allah, atas kasih sayang-Mu yang selalu Engkau berikan, padahal hamba adalah hamba-Mu yang hina dan berdosa. Tapi Engkau masih selalu menolong hamba di setiap kesulitan di hamba. Jadi kalau kamu lagi capek banget, lagi banyak ketakutannya, itu artinya gak ada yang bisa menguatkan kita guys. Selain kita kembali kepada Tuhannya kita. Lah, kita harus kembali kepada Tuhannya kita. Kita ngucapin lagi Alhamdulillah. Kita minta maaf sama Allah gitu kan. Dengan apa? Dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga kita harus bisa memanajemen ekspektasi kita. Kita boleh gak sih berekspektasi? Boleh banget. Tapi kita tidak boleh berekspektasi lebih terhadap apa? Terhadap usahanya kita. Misalkan, oke, aku udah berusaha 100%, hasilnya juga harus 100% ya Allah gitu. Gak bisa. Karena Allah tahu kan yang terbaik bagi kita. Kita gak pernah tahu yang terbaik bagi diri kita itu apa. Bahkan kita juga harus memanajemen ekspektasi kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada teman-temannya kita. Maka manajemen ekspektasi, kita harus paham dan sadar mana sih ranahnya kita. Wajar gak sih kita takut akan masa depan? Gimana kalau misalkan aku nggak sukses, aku gagal? Wajar banget, kita juga manusia. Kita mungkin teman-teman ya, oke teh aku juga bukan hanya menanggung diriku, tapi aku juga menanggung misalkan adik-adikku. Kalau aku gagal gimana gitu. Maka yang bisa kamu lakukan adalah, dan kamu dan kita ya, yang bisa kita lakukan adalah fokus pada hal-hal yang merupakan ranahnya kita. Fokus kita apa? Ranah kita apa? Ranah kita ya berikhtiar, mengoptimalkan setiap apapun yang Allah berikan kepada kita. Berikhtiar seoptimal mungkin. Hasilnya ya berikan aja ke Allah gitu. Kita selalu overthinking terhadap hasil yang itu tuh ranahnya Allah loh guys. Tapi kita selalu mengkhawatirkan itu, ya Allah gimana ya? Sehingga karena overthinking itu, sehingga ketakutan-ketakutan itu yang membuat kita nggak bergerak. Maka rasa optimis itu akan muncul kembali ketika kita sadar bahwa oke, ranahnya saya itu adalah di ranah usaha, ikhtiar yang seoptimal mungkin. Sedangkan hasil, tawakal tuh Allah aja. Tawakal ya Allah, aku berserah kepadamu ya Allah. Tapi tolong aku ya Allah. Tolong kuatkan aku untuk menghadapi berbagai tantangan, berbagai ujian yang Engkau berikan. Rasanya memang berat, tapi selama dengan Tuhan, selama bareng Allah, kita akan tetap tenang. Jadi kalau kamu lagi ngerasa gelisah, ngerasa aduh gimana ya, maka gak ada cara lain selain kita kembali kepada Tuhannya kita.
maka rasa optimis itu akan muncul kembali. Karena kita nggak pernah tahu ya umur kita sampai kapan. Allah masih ngasih umur kepada kita, itu artinya Allah masih baik kepada kita, memberikan kesempatan kita untuk bertobat dan melakukan amalan kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan juga aku belajar tentang dalam manajemen ekspektasi, aku juga belajar tentang jangan pernah menanyakan tentang kapan ya Allah. Aku udah berusaha nih. Kapan sih aku suksesnya ya Allah? Karena kalau kita terus-menerus menanyakan kapan sih suksesnya ya Allah? Kapan sih? Bakalan stres guys, capek. Gitu, capek banget. Dan fun fact ya, pertolongan Allah tuh selalu datang di akhir-akhir. Kenapa? Karena Allah juga pengen lihat seberapa effort, seberapa kuat sih ikhtiarnya kita. Teman-teman ngerasain gak sih? Ketika kita udah berpasrah banget, ya Allah udahlah gimana Allah aja, baru datang tuh pertolongan. Ya gak sih? Jadi, maka ketika misalkan kita sedang berjuang, sedang berikhtiar, terus gagal, kok belum ada ya hasilnya? Kalau aku selalu berpikir dan berprinsip bahwa ya memang belum waktunya aja. Sebesar apapun kita berjuang, sebanyak apapun kita berkorban, kalau emang belum waktunya ya nggak akan terjadi. Ya anggap aja kita lagi nanam gitu kan. Kalau aku selalu analoginya, kalau tahun ini gak berhasil, aku sudah berusaha tapi aku gak berhasil, berarti emang tahun ini aku lagi proses nanam aja gitu. Ibarat kalau nanam padi ya, aku lagi proses nanam padi nih gitu. Dan gak mungkin kan ketika nanam langsung ada hasilnya, langsung berbuah jadi padi gitu kan, gak ada prosesnya. Ya mungkin tahun ini adalah tahun menanam, bisa jadi aku metik hasilnya di tahun depannya lagi, we never know. Allah yang tahu. Maka yang harus aku lakukan adalah bagaimana aku terus-menerus memanajemen ekspektasiku, kembali lagi kepada Tuhanku. Aku tahu mana sih yang merupakan ranahku dan mana yang bukan ranahku. Dan itu yang akan membuat diriku lebih tenang dan kembali optimis lagi. Karena manusia tuh kepercayaan dirinya naik turun guys. Ada masanya kita lagi capek banget, kita merasa, gue layak gak sih jadi motivator lo gitu kan, misal ini mah, gue layak gak sih sharing tentang public speaking, ada masanya, aku juga merasakan itu. Tapi kembali lagi melihat bagaimana proses perjuangannya, apa yang sudah Allah berikan, kesempatannya, apa privilege yang Allah berikan gitu kan, apa hadiah yang telah Allah berikan kepadaku setelah perjuangan yang panjang. Maka kembali lagi aku recharge lagi energiku, recharge. Ya aku isi lagi gitu kan keimananku dengan mendekat kepada Allah. Karena gak ada cara lain, gak ada yang bisa nolong kita selain Tuhannya kita, ya guys ya. Gitu. Dan juga manajemen emosi pastinya. Karena kalau lagi capek banget, emosi kita tuh bakalan gak stabil kan. Kita mudah sedih, kita mudah nangis gitu kan. Biasanya kalau cewek-cewek mudah nangis, mudah marah. Maka penting kita untuk manajemen emosi, kita peka terhadap emosi yang ada di diri kita. Gimana cara pekanya? Aku pernah bahas guys di teknik manajemen emosi dalam berkomunikasi. Tapi simpelnya adalah kamu harus peka terhadap apapun yang kamu rasakan. Emosi sedih, emosi marah, emosi kecewa dan lain sebagainya, dengan cara apa? Deep talk sama diri kamu sendiri. Kalau aku biasanya misalkan sedih, tapi sedih tiba-tiba gitu, apa yang aku tanyakan? Kita harus menanyakan kepada diri kita sendiri, sebenarnya apa sih yang aku rasakan? Aku lagi sedih. Kenapa sedihnya? Gak tahu ya, aku kayak sedih banget. Tapi sedihnya kenapa? Oh ternyata aku overthinking terhadap masa depan. Aku nggak pernah tahu tentang masa depanku gitu dan lain sebagainya. Jadi kita deep talk sama diri kita sendiri, kita peka sama emosinya kita terima rasa sedihnya, kita akui rasa sedihnya, dan kita tanya lagi ke diri kita, kamu nyaman gak sih dengan rasa sedih ini? Kita pasti jawab gak nyaman dong. Aku gak nyaman dengan rasa sedih ini. Rasa sedih ini malah menurunkan produktivitasku dan lain sebagainya. Apakah kamu mau melepaskan rasa sedihmu? Ya, aku mau melepaskan rasa sedihku. Kapan kamu akan melepaskan rasa sedihmu? Saat ini dan sekarang juga. Lepaskan, tarik nafas,
tahan, hembuskan. Gitu. Jadi itu kamu harus peka juga terhadap emosi-emosi yang ada dalam diri kamu supaya apa? Supaya kita tetap sehat mental ya guys ya. Karena kesehatan itu bukan hanya tentang kesehatan fisik tapi juga kesehatan mentalnya kita. Kita harus aware terhadap kesehatan mental kita. Jangan kita tuh fokusnya kesehatan fisik tapi mental kita dan batin kita tuh terombang-ambing ataupun terjatuh-jatuh. Jangan kayak gitu ya guys ya. Karena fisik tuh bakalan kelihatan kamu sakitnya di mana, tapi mental kan gak pernah kelihatan. Jadi kalau bukan kamu yang aware terhadap kesehatan mental kamu, siapa lagi guys? Kamu harus mencintai diri kamu sendiri, kamu harus peka terhadap emosi-emosinya kamu harus terima, kamu harus cari tahu apa sih yang bisa membuat kamu lebih tenang. Kalau diriku yang bisa membuat diriku lebih tenang adalah aku kembali lagi kepada Tuhannya aku gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca hamdalah, perbanyak membaca istighfar, dan perbanyak juga membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita minta kekuatan kepada Allah dan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gitu ya guys ya. Karena apa? Karena Allah sudah menjanjikan sesulit apapun yang kita hadapi, seberat apapun yang kita hadapi, Allah sudah menjamin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ketika ada sesuatu hal yang sulit, Allah udah kasih jalan keluarnya. Tinggal kita ikhtiar. Gitu. Gitu ya guys ya, yang bisa aku sharingkan di episode kali ini. Ini adalah episode yang jadi penguat kita bersama. Barangkali kamu juga merasakan hal-hal yang sama. Dan semoga Allah senantiasa kuatkan kita semua, Allah sehatkan kita semua, dan Allah berikan kesempatan kita untuk memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Semangat terus, semoga Allah juga mudahkan rezeki kita semua. Terima kasih guys sudah menonton sampai akhir, semoga ada manfaatnya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, boleh tolong ya di-share ke teman-teman yang lainnya, diajakin teman-teman yang lainnya untuk mampir ke channel YouTube ini. Dan semoga channel YouTube ini juga membawa keberkahan dan kebermanfaatan untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah, Assalamualaikum.